Tuhan itu adil. Kita diciptakan Tuhan dengan berbagai keunikan dan beberapa diciptakan kaya dan beberapa juga diciptakan miskin dan beberapa juga diciptakan dengan hidup yang pas-pasan. Tapi itu semua ada maksudnya dan ada kurang lebihnya juga. Jadi ada yang kaya, tapi dia digerogoti penyakit dan uang hartanya itu habis digunakan untuk berobat. Ada pula yang miskin, tapi hidupnya bahagia dan dekat dengan keluarga. Dia hanya seorang pedagang, namun hidupnya penuh keceriaan. Begitulah cara Allah menakar keadilan ke sesama manusia. Miskin tapi bahagia, dan kaya tapi menyakitkan. Kalau ada yang bilang, mending gua lahir kaya daripada gua miskin gini, kalian itu gak pernah mikir kalau menjadi kaya itu gak selamanya enak. Justru kalau menjadi kaya itu banyak godaannya. Entah godaan selingkuh, godaan main perempuan, dan godaan-godaan lainnya. Dan rata-rata orang kaya seperti itu. Aku gak nyebut semua orang kaya ya, tapi rata-rata. Banyak juga kok orang kaya yang stres karena hartanya ludes habis akibat bermain judi, main pinjol, dan macam-macam lainnya, atau bahkan bisnisnya yang hancur lebur. Justru kalau hidup kita pas-pasan atau bisa dibilang miskin, beban hidup kita jadi semakin berkurang. Kemudian kewajiban kita juga cuma buat keluarga aja. Kalau ada sedekah, ada rezeki lebih, ya disedekahkan. Kalau aku lebih memilih hidup yang gak kaya-kaya banget dan gak miskin-miskin banget. Aku pribadi memilih itu. Karena aku tahu di kaya itu juga bukan titik aman buat seseorang. Dan juga miskin juga gak terlalu titik aman buat seseorang. Jadi kalau aku dikasih milih, aku pasti memilih yang tengah-tengah. Gak munafik. Jadi kita semua itu pengen yang pas. Jadi siapa sih yang gak butuh duit? Dan siapa juga yang gak butuh penghasilan lumayan? Jadi walaupun miskin juga tetap berusaha juga kan mencari duit. Sini aku gak menggeneralisasi antara miskin, hidup pas-pasan atau orang kaya. Tapi aku mengatakan realita kalau hidup pas-pasan itu adalah titik di mana kita hidup aman. Oleh karena itu aku gak terlalu berambisi untuk menjadi orang kaya. Tapi aku lebih berambisi untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang di sekitarku. Terutama keluargaku. Jika keluargaku bahagia, otomatis rezeki yang ku cari akan berkah. Selanjutnya tetanggaku. Begitu pula tetanggaku. Kita harus bisa berinteraksi atau sekedar memberikan apa yang menjadi rezeki kita ke tetangga. Kemudian yang ketiga itu kita memberikan sesuatu ke fakir miskin atau anak yatim. Itu kalau kita memiliki rezeki lebih.
Jadi dengan demikian harta kita yang kita dapat itu akan bermanfaat bagi semua orang. Jadi percuma kaya kalau tidak berbagi kepada sesama. Mending hidup biasa-biasa aja tapi lebih bermanfaat dan bermartabat untuk semua orang. Thank you udah dengerin podcast ini dan jangan lupa follow dan subscribe ya. Thank you.